share screen ya. Halo semuanya, podcast kali ini berjudul My Hero Is, Proyek Kolaborasi Tema 7 Kepemimpinan Proyek Kolaborasi LIUSI 6B17 PPS Kelas 6 SD ISR Harapan. Perkenalan, halo teman-teman serta guru-guru, saya LIUSI dari kelas 6B, absen 17. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepahlawanan. Selamat menyaksikan. Kali ini ada PPKN dan Bahasa Indonesia bertugas pidato. Pidato kali ini pahlawannya namanya adalah Pangeran Antasari. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya hormati. Mari kita memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan keadaan sehat tanpa halangan apapun. Pada kali ini, saya akan berpidato bertema kepahlawanan. Pahlawan yang akan saya jelaskan nanti adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir di Kayutang, Kesultanan Banjar 1797 atau 1809 meninggal di Bayenbeg, Hindia Belanda, 11 Oktober 1862 pada umur 53 tahun. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar. Pada 14 Maret 1862, dia dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar. Dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan Adapati atau gubernur penguasa wilayah dusun atas, Kapus dan Kahayan, yaitu Tumenggung Surapati atau Tumenggung Ngempati Jaya Raja. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang baru batubara milik Belanda di Pengaron tanggal 25 April 1853. Selanjutnya peperangan demi peperangan di Kamandoi Pangeran Antasari di seluruh wilayah Kerajaan Banjar dengan dibantu para panglima dan pengikutnya yang setia. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martupara, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antar pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda berlangsung terus di berbagai medan. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Pangeran Antasari. Dan akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Tewe. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Ini tergambar pada suratnya yang ditunjukkan untuk Letnan Kolonel Gustav Versprich di Banjarmasin tertanggal 20 Juli 1861. Yang harus kita teladani dari Pangeran Antasari adalah jangan pernah menyerah. Sama seperti situasi pandemi yang kita alami sekarang. Walau sekolah harus berjalan secara online, kita harus tetap rajin untuk mencapai cita-cita kita. Karena dengan semangat belajar, kita bisa sukses di masa depan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata keliru. Dan satu kata penutup dari saya, kita harus selalu bersemangat dalam melakukan segala sesuatu untuk mencapai keinginan kita. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.
Kali ini saya akan menjelaskan matematika bangun ruang. Bangun ruang yang akan saya jelaskan hari ini adalah ciri-ciri balok. Ciri-ciri balok ada 5. 1. Jumlah bidang sisi pada balok ada 6. 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk persegi. 2. Mempunyai 12 rusuk, 8 pasang rusuk merupakan sama panjang. 3. Total jumlah sudut ada 8. 4. Mempunyai 12 garis diagonal bidang atau sisi dan garis diagonal ruang. 5. Mempunyai 6 bidang diagonal. Inilah ada gambar balok yang saya gambar di buku gambar. IPA, TK, dan SPDP. Saat memasuki masa pubertas, laki-laki akan mengalami mimpi basah. Terlebih dahulu, mimpi basah dialami selama tidur. Saat itu, tubuh pria mulai memproduksi hormon testosteron yang akan memproduksi sperma. Lalu bagaimanakah cara untuk menjaga organ reproduksi pria? 1. Menghindari konsumsi alkohol dan rokok. 2. Mengonsumsi makanan bergizi. 3. Mengurangi kebiasaan mandi air panas. 4. Olahraga secara teratur. 5. Tidak memakai celana terlalu ketat. 6. Melakukan pemeriksaan rutin pada organ reproduksi. 7. Menjaga pergaulan. Kali ini adalah cara menjaga organ reproduksi pada wanita. Saat wanita mulai memasuki masa pubertas, wanita akan mengalami menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia kurang lebih dari 10-14 tahun. Menstruasi berlangsung kurang lebih 3-7 hari. Lalu bagaimanakah cara untuk menjaga organ reproduksi wanita? 1. Menjaga kesehatan vagina. 2. Membersihkan organ intim dengan benar. 3. Mengonsumsi makanan bergizi. 4. Olahraga secara teratur. 5. Menjaga pergaulan. 6. Saat menstruasi mengganti pembalut maksimal setiap 4 jam. 7. Menjaga pakaian dalam agar tetap kering atau tidak lembab. Kali ini adalah mind map IPS. Mind map bentuk kerjasama ASEAN bidang sosial. Yang 1, ASEAN membentuk pertemuan para menteri negara anggota ASEAN tentang kesejahteraan sosial dan pembangunan. Di sini ada sosial, memberikan bantuan sosial, penanganan narkoba, perlindungan difabel, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal penyebaran virus flu burung. Pada saat wabah flu burung melanda, Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara membasmi wabah flu burung. Testimoni dari orang tua saya Tika, orang tua dari Lucy, ingin memberikan tanggapan mengenai proyek kolaborasi PTS semester 2 ini. Proyek kolaborasi dengan mengusung tema kepemimpinan ini sangat bagus untuk anak-anak. Anak-anak jadi lebih mengetahui tentang sejarah pahlawan Indonesia dan bisa menteladani sikap kepahlawanan. Selain itu, anak-anak juga bisa lebih mengenal dan mengerti tentang negara-negara lain, seperti negara anggota ASEAN. Banyak nilai-nilai positif yang diambil dari proyek kolaborasi semester 2 ini. Ini adalah testimoni dari orang tua saya. Refleksi dari saya jadi mengetahui banyak tentang kerjasama ASEAN, cara membuat pidato, serta cara menjaga organ reproduksi. Banyak kesulitan yang saya alami, mulai dari mencari materi untuk edukasi menjaga organ reproduksi, membuat mind map dan pidato, namun saya menemukan cara dan akhirnya proyek ini bisa selesai walau memakan waktu lama sekitar 1 minggu.
Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, tepuk tangan buat Lucy. Baik, Lucy ada beberapa catatan dari Mister. Yang pertama itu yang matematika ya. Nah, yang matematika tadi meluruskan saja untuk ciri balok. Tadi dikatakan mempunyai 6 sisi, ya benar. Lalu sisinya di situ 4 sisi persegi panjang, 2 sisi persegi. Nah, itu tidak selalu. Yang 2 persegi itu tidak selalu. Jadi tidak selalu tutupnya itu berbentuk persegi untuk balok ya. Ya bisa juga persegi panjang, tetapi yang jelas itu sisi yang berhadapan, yang saling berhadapan itu sama besarnya. Ya, jadi ini supaya tidak keliru untuk seterusnya. Jadi ciri-cirinya itu yang dipakai adalah ciri-ciri umum. Kalau ini khusus. Jadi mungkin di gambarnya, pada gambar itu tutupnya kebetulan berbentuk persegi, ya, alas dan tutupnya berbentuk persegi, sehingga itu dibuat ciri-ciri berdasarkan pengamatan itu, maka jadilah ada 2 sisi yang berbentuk persegi. Tapi untuk yang umum udah aja cukup 6, memiliki 6 sisi, itu ya. Kemudian kalau bentuk sisinya, nah bisa persegi panjang atau persegi boleh. Seperti itu. Itu untuk math. Kemudian untuk kolaborasi tadi yang IPS, ya main math ya. Yang main math tadi kekurangannya di judulnya saja, jadi harusnya tadi ada judulnya bidang apa kan sudah yang di senternya sudah bagus, itu kerjasama ASEAN. Tadi yang muncul itu bidangnya satu sosial, yang tertulis judulnya. Nah yang lain politik dan sebagainya itu kurang, mungkin kelewat atau bagaimana ya. Jadi nanti menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi apa-apa, di bidang politik apa-apa gitu ya. Itu lalu satu lagi yang IPA berkaitan dengan menjaga kesehatan organ reproduksi. Itu bagus kalau nanti ada poster ya, tampilkan poster bagaimana cara menjaga hidup sehat berkaitan dengan reproduksi. Hal-hal yang umum saja, tapi toh bisa berkaitan ke situ, gitu ya. Tadi misalnya membuat poster tidak merokok dan sebagainya, itu kan yang bersifat umum, itu boleh dibuat, ditambahkan dengan poster. Oke, secara keseluruhan sudah baik. Lucy, tetap semangat. Selanjutnya kita akan tampilkan atau berkesempatan pada Madeline, Mei. Silakan Mei. Oke. Sudah kelihatan belum, Mister? Sudah. Halo. Udah. Kedengaran nggak suaraku? Jelas. Oke. 7 kepemimpinan dengan tema My Hero is Project Kolaborasi PTS kelas 6 SD ISS Resinda Karawang. Nama saya Madeline Kemal, kelas 6B, nomor absen 18. Pidato tentang Kartini. Selamat pagi teman-teman, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini. Pada hari ini saya akan berpidato tentang era Kartini.
Seperti yang kita ketahui bahwa Aden Ajeng Kartini merupakan salah seorang tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. Era Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879, yang kemudian tanggal kelahirannya yang kita peringati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Pada saat itu kondisi perempuan di Jawa sangat menderita karena tidak bisa bersekolah, harus dipingit dinikahi dengan laki-laki yang tidak dikenali. Era Kartini dengan gigih memperjuangkan pendidikan dan keadilan kaum wanita yang tertuang dalam surat-suratnya kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Teman-teman, tanpa Kartini, perempuan tidak akan bisa belajar dan mendapat ilmu baru, karena pada saat itu perempuan hanya belajar dari orang tua mereka saja dan tidak pergi ke sekolah. Atas perjuangannya, derajat kaum wanita mulai setara dengan kaum laki-laki. Terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan saya sampai akhir pidato ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini yang matematika. Kubus memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 tusuk, dan memiliki 6 sisi. Menjaga kebersihan organ reproduksi. Cara merawat organ reproduksi. Makan makanan sehat dan bergizi, menjaga pergaulan, olahraga teratur, istirahat cukup, dan menghindari alkohol dan rokok. Menjaga organ reproduksi agar tidak lembab. Pastikan untuk mengeringkan area kelamin menggunakan handuk yang lembut, kering, dan bersih setiap diperlukan. Rutin mengganti pakaian dalam paling tidak 2 kali sehari, menggunakan pakaian dalam yang nyaman dan menyerap keringat. Laki-laki disarankan untuk khitan atau sunat untuk menurunkan resiko penularan penyakit menular seksual. Perempuan disarankan untuk membersihkan alat kelamin dari depan ke belakang untuk mencegah kuman di anus masuk ke organ reproduksi. Masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental laki-laki dan perempuan karena perubahan hormon. Masa pubertas merupakan peralihan peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 14 tahun. Pada laki-laki, pubertas terjadi pada kisaran usia 12 sampai 16 tahun. Dalam masa pubertas, baik remaja, perempuan maupun laki-laki akan merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Kerjasama ASEAN. Di bidang ekonomi, ASEAN melakukan ekspor dan impor, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN. Di bidang budaya, pameran kerajinan, tukar-menukar acara TV, tukar-menukar pelajar. Di bidang pendidikan, program beasiswa, pemberantasan buta huruf, menetapkan kurikulum sekolah. Bidang sosial memberikan bantuan sosial, penanganan narkoba, perlindungan difabel. Terima kasih. Dah. Oke, terima kasih Neneng. Apa namanya? Catatannya sedikit untuk Madeline. Tapi di sini ya secara keseluruhan presentasi PPT-nya sudah bagus. Hanya disayangkan saja bicaranya terlalu cepat. Ya. Jadi terkesannya tidak mempresentasikan. Hanya membacakan saja, itu pun karena kecepatan bagaimana kita bisa nangkep gitu ya. Jadi tujuan presentasi itu memaparkan apa yang dibuatkan di PowerPoint itu ya, menjelaskan gitu ya. Itu jadi karena terlalu cepat bicaranya agak susah.
Yang kedua tadi pidato juga sama untuk Lucy dan juga Mei. Jadi hanya membacakan saja. Membacakan kalau tidak terlalu cepat oke. Tetapi juga kesannya harus kesan berpidato. Nah memang bagusnya sih kalau kalian rekam, diputarkan rekaman video kalian berpidato. Ya, oke, tidak apa-apa. Untuk selanjutnya akan lebih baik pastinya. Ya, terima kasih untuk Mei. Kita berikan aplaus untuk Mei. Oke, kemudian selanjutnya kita beri kesempatan untuk Maureen berpresentasi. Disilakan. Suaranya belum ada. Masih di mute. Halo, Maureen. Nggak bisa share, Mister, ininya. Kenapa? F5-nya nggak bisa. Nggak bisa. Apanya? Coba stop screen dulu. Nanti share screen lagi. Masih nggak bisa, Mister. Mau diapain? Halo, nama saya Maureen Nadine Haryanto dari kelas 6B, nomor absen 20. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang My Hero Ace. Ini adalah pidato tentang Pangeran Diponegoro. Hari ini saya akan membacakan tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seorang pangeran Jawa yang menentang pemerintahan kolonial Belanda. Lahir di Yogyakarta tahun 1785, meninggal di Makassar 1855. Ia memainkan peran penting dalam perang Layarnya Jawa. belum pindah, Maureen. Maaf. Layarnya belum pindah, belum ganti. Coba diulang dari yang slide 2. Masih slide 1. Oh, udah. Silakan. Diulangi. Hari ini saya akan membaca tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seseorang pangeran Jawa menentang pemerintahan kolonial Belanda. Lahir di Yogyakarta tanggal 1785, meninggal di Makassar tahun 1855. Ia memainkan peran penting dalam Perang Jawa waktu 1785
1825 sampai 1830. Pada tahun 1830, Belanda diasingkan ke Makassar. Diponegoro adalah seseorang pangeran di Istana Jawa, Yogyakarta. Pangeran Diponegoro marah oleh hilangnya prestasi dan juga dengan tidak yang telah dipilih untuk promosi. Diponegoro percaya bahwa ia telah dipilih oleh kuasa ahli untuk memimpin pemberontakan melawan penjajah sekuler dan memulai perang suci terhadap mereka. Diponegoro secara luas diyakini sebagai ratu adil dengan penguasa diperkirakan di Joyoboyo, Palembang. Awal perang melihat kerugian yang besar di sisi Belanda karena kekurangan strategi yang koheren dan komitmen dalam memerangi perang gerilya Diponegoro. Penyergapan didirikan dan persediaan makanan yang ditolak untuk pasukan Belanda. Diponegoro juga menikmati dukungan populer di kalangan penduduk Jawa Tengah. Belanda akhirnya berkomitmen untuk mengadilkan pemberontakan menyebar dengan meningkatkan jumlah pasukan dan mengirim Jenderal Kedok untuk menghentikan pemberontakan. Kedok mengembangkan benteng di mana ia mendirikan serangkaian sangat dipercaya dan baik dibela tentara untuk membatasi gerakan pasukan Diponegoro. Kemudian Diponegoro diundang untuk bernegosiasi dengan dia diterima, namun kemudian diketahui bahwa itu hanya tipuan Belanda menculiknya. Ia ditempatkan dalam tahanan sementara pertemuan di bawah naungan negosiasi pada tahun 1830. Sekian dari pidato tentang Pangeran Diponegoro. Ini adalah gambar kerucut dan ini ciri-ciri kerucutnya adalah mempunyai dua sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Tiganya belum diklik. Berikut adalah ini gambar kerucutnya dan ini ciri-ciri kerucutnya adalah mempunyai dua sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Sisi lingkaran merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimut. Mempunyai satu rusuk berbentuk bulat, mempunyai satu sudut di ujung kerucut. Ini adalah poster cara menjaga alat reproduksi. Cara menjaga alat reproduksi adalah mengganti baju atau celana 2 kali sehari, makan makanan yang bergizi, tidak merokok atau mengonsumsi alkohol, istirahat yang cukup. Berikut adalah mind map kerjasamaan ASEAN di bidang sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial, menanggulangan masalah kependudukan, pembangunan sumber daya alam, pembangunan sosial dan ekonomi. Terima kasih. Baik, coba tampilkan slide yang kerucut. Tadi tidak berubah, tidak bergerak lagi. Yang kerucut, tampilkan slide-nya. Oke, selanjutnya yang slide 4. Sebentar, slide 3 dulu. Kembali ke slide 3 dulu. Slide 4 sekarang. Apa itu?
Yang coba dibacakan lagi yang cara menjaga alat reproduksinya. Pertama apa tadi? Poster cara menjaga alat reproduksi adalah cara menjaga alat reproduksi, mengganti baju atau celana minimum 2 kali sehari, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup dan tidak merokok atau mengonsumsi alkohol. Oke, bagus. Next. Mind map belum. Dibacakan lagi. Mind map-nya adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial, penanggulangan masalah kependudukan, peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sosial dan ekonomi. Itu di bidang sosial ya. Berarti hanya berbicara berkaitan dengan bidang sosial. Ya, oke. Terima kasih, Maureen. Ya, nah untuk Maureen kalau pidato sama, berarti dari ketiga itu hanya membacakan, tidak terkesan berpidato, belum ada kesan pidatonya, belum ada. Hanya membacakan saja. Membaca, jadi pidato juga memang bisa dibaca, pidato kenegaraan dan sebagainya dibacakan. Tetapi mungkin berkaitan dengan aksen berbicara ya. Jadi kalau membaca dengan berpidato kan berbeda, walaupun mungkin sama-sama dibaca, ya. Jadi ada intonasi, apalagi ada kata-kata yang penting memberikan tekanan yang kuat, ya untuk berpidato. Nah nanti mungkin Mister minta masing-masing membacakan lagi pidatonya dengan intonasi yang bagus, mungkin satu paragraf saja untuk nilai tambah pidato nanti, ya, karena dari ketiganya belum dapat pidatonya. Kemudian tadi suaranya agak kecil, nyaris agak kurang jelas juga untuk Maureen. Lalu untuk tadi pidato itu kan mengambil pahlawan Pangeran Diponegoro ya. Itu kurangnya tidak ada gambarnya gitu ya. Jadi baik ditampilkan gambarnya gitu ya. Seperti apa gambarnya Pangeran Diponegoro? Mungkin ada yang belum kenal gitu kan. Tapi kalau ditemukan gambar, oh yang ini gitu kan. Nah itu kemudian jadi kurang gambar lah. Lalu slide-nya tadi mungkin ada masalah teknis sehingga tidak bergerak, tidak bergulir, tidak berganti slide ya. Untuk poster tadi bagus, sudah bagus. Jadi tidak perlu detail-detailnya bisa ditambahkan secara lisan. Tapi yang tertulis tadi dalam poster yang bersifat umum saja. Itu sudah bagus. Ya, baik, nanti yang teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang mau perbaikan boleh sehingga nilai bisa ditambah. Oke, thank you Maureen. Aplaus untuk Maureen. Ya. Selanjutnya berarti tinggal Marvel. Ya, jagoan kita hari ini ya. Silakan Marvel. Oke, Mister. Share pencet apa Mister? Aku lupa. Mana? Pencet yang warna hijau. Yang tengahnya ada panah ke atas. Paling bawah.
Gimana cara presentasinya, Mister? Dari HP ya? Iya. Nanti share screen dah, Iya, terus. dipakai landscape. Cari setelah share screen itu cari file PPT yang akan ditampilkan ya. Sudah belum? Sudah ada. Main PKN, nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai Pancasila. 1. Bersikap adil. 2. Membela yang benar. 3. Percaya diri. 4. Tidak egois. 5. Menghargai pendapat masyarakatnya. Ini Pindo untuk pidatonya. Selamat pagi para hadirin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan karunia-Nya. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya. Ki Hajar Dewantara, tokoh berjasa dari Indonesia yang telah memperjuangkan kemajuan pendidikan di negara kita tercinta. Sungguh besar perjuangan beliau. Sudah menjadi tugas kita sebagai pelajar untuk melanjutkan perjuangan beliau. Contohnya adalah semangat rajin belajar dan meraih prestasi. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya sampai akhir. Maafkan saya jika ada kata-kata yang kurang enak didengar. Sekian dari saya. Terima kasih. Matematika, mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang. 1. Ciri-ciri kubus, mempunyai 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, semua sudutnya siku-siku. 2. Ciri-ciri balok, mempunyai 12 rusuk yang tidak sama panjang, total jumlah sudut ada 8, mempunyai 6 bidang diagonal. Ini gambar SPDP-nya kubus sama balok. IPA, masa pubertas terjadi pada umur 10 sampai 16 tahun. Contoh pubertas pada laki-laki adalah tumbuh ketiak, tumbuh jakun, dan lain-lain. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi yaitu mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Yang TIK, cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Gunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak bau. Gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. IPS, kerjasama ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, Bangkok. ASEAN terdiri dari 10 negara, antara lain Indonesia, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Dari 10 negara tersebut, yang paling maju adalah Singapura. ASEAN bekerja sama di bidang yang banyak, contohnya bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pendidikan, dan terima kasih. Itu kameranya dibuka nggak? Enggak, Mister. Aku kira tadi udah nyala. Dari tadi itu nggak dibuka ya. Baik, untuk marpel
tadi untuk pidato sudah mulai ada kesan berpidato. Ya, kemudian juga tadi materinya memang tidak terlalu panjang juga, sehingga lebih leluasa untuk berpidato. Ya, jauh lebih baik untuk pidatonya. Nah, untuk matematika jangan dipisah dengan SPDP, jangan dipisah ya. Jadi gabung langsung matematika SPDP kayak teman tadi. Gambar, tampilkan gambarnya lalu ciri-cirinya begitu. Jangan dipisah gambar sendiri, ciri-ciri sendiri. Ini kan terkesannya berpisah, jadi tidak berkolaborasi dong. Nah, kemudian gambarnya ini coba Mister lihat. Lihat ini tidak layak banget gitu untuk ditampilkan. Kenapa tidak layak? Kalau kalian mau menggambarkan kubus dan balok, gunakan penggaris. Ya. Ini enggak pakai penggaris, ya, hanya untuk sketch saja. Jadi pakai penggaris. Satu, yang kedua ini juga salah titik garis-garis putusnya. Harusnya bukan ke sini ya, tapi dari pojok ke pojok sini. Nah, itu untuk kubusnya. Tetapi juga di sini gunakan penggaris, kamu gambar persegi, kemudian juga persegi berarti perseginya ini depan dan belakang sama. Tinggal nanti dihubungkan dengan rusuk-rusuknya. Jadilah kubus. Ya. Tadi ada beberapa juga teman-teman yang lain untuk gambarnya juga kurang tepat ya, tidak kurang sempurna lah untuk gambarnya. Nah, ini tidak menggunakan penggaris ya sangat tidak sempurna. Yang balok di sini memang kalau tidak ada garis putus-putus itu artinya kalian ini padat gitu. Kalau ini rangka, model rangka itu boleh saja. Nah, baik lagi kalau kalian menggambar itu ya diberi warna itu kan lebih bagus, lebih menarik ya. Tadi yang terjadi pada teman-teman yang lain juga belum. Ya, pakai warna gitu ya. Untuk yang lain ya, jadi jangan sekedar menggambar gitu. Nah, itu yang Mister maksud. Silakan dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga nilaimu juga bisa maksimal gitu ya. Itu tetapi terlepas dari itu kalian sudah berusaha ya, sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Jadi itu reward sendiri untuk kalian semua pada hari ini bisa mempresentasikan gitu ya. Lalu catatan sedikit lagi untuk yang marvel itu yang Mister kasih tahu sebelum-sebelumnya dipersiapkan. Latihan dulu sebelum presentasi itu ya. Nah, kalau menggunakan HP ya silakan. Bagaimana caranya bisa share screen. Jadi kalian bisa untuk latihan itu bisa kalian buat Zoom sendiri ya, buat Zoom sendiri. Nah, nanti mungkin ada yang bergabung join, entah itu mami, papimu atau saudaramu, cici, koko atau adek, siapa itu, untuk ikut melihat. Kalian berlatih dulu sehingga ada dari yang kalian latihan itu ada yang masukin, ada masukan, ada kritikan boleh untuk lebih baik gitu ya. Itu yang perlu kalian persiapkan gitu ya. Nah, sebelum nanti kalau mau perbaikan nilai itu mesti stop dulu, stop share dulu. Kita beri aplaus dulu untuk Marvel ya. Oke, semua hari ini kalian sudah hebat ya, baik Liusi yang pertama tadi ya,
kemudian Madeline, lalu Maureen, dan Marvel. Sekarang Mister beri kesempatan untuk kalian memberikan penilaian diri dan teman dari Google Form tadi yang sudah chat, sudah gitu ya, bilang misalkan Lucy sudah dituliskan di chat supaya Mister tahu sudah apa belumnya. Ya, kalau masih Google Form-nya kalau terlewat, Mister kasih lagi. Ya, oke. Madeline udah baru satu. Madeline tadi menilai Marvel ya. Nah, tinggal menunggu Lucy, Marvel, dan Maureen. Lucy menilai Madeline. Marvel menilai Maureen. Maureen menilai Lucy. Silakan. Diselesaikan dulu tugasnya. Oke, Maureen sudah selesai, berarti sudah selesai semua untuk penilaian diri dan teman. Baik, Mister beri kesempatan untuk memperbaiki pidato. Ada? Atau boleh nanti setelah ini ya, kalian buat video pidatonya sendiri. Kemudian yang perlu diperbaiki tadi gambar bangun, itu bisa diperbaiki, diwarnai lebih menarik boleh. Ya, kemudian poster yang menjaga kesehatan organ reproduksi. 3 itulah kalian boleh perbaiki ya, sehingga bisa menambah nilai. Oke, adakah pertanyaan sebelum kita tutup? Ada yang mau disampaikan? Lucy, Madeline, Maureen, dan Marvel, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti tugas kalian hari ini adalah mengerjakan SPM Bahasa Indonesia ya, paket 2 dan 3. Setelah selesai presentasi ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tinggal kalian perbaiki tadi yang kekurangan, silakan dikirimkan lagi ke MSIS ya. Dan hari ini tugas untuk Bahasa Indonesia ya, mengerjakan SPM. Baik, kalau begitu kita akan tutup dengan doa. Ada yang pimpin doa hari ini? Silakan, siapa? Mister akan tunjuk ya. Ada Lucy, ada Madeline, ada Marvel, ada Maureen. Silakan. Saya Mister. Ya? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah menyelesaikan PTS hari ini. Semoga hasilnya bisa bagus, memuaskan ya Tuhan. Semoga kita semua bisa selalu sehat, keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Lucy, terima kasih Maureen, Marvel, Madeline. Semangat selalu ya. Mister masih menunggu untuk perbaikan sehingga nilai kalian lebih baik lagi.
Mister tutup untuk hari ini. Presentasi hari pertama sudah selesai. Kalian bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Bye-bye.